Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hidayat, mahasiswa baru Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya membawa tentang kebijakan moneter pemerintah di masa pandemi COVID-19. COVID-19 cukup membuat tertekan ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua sektor terpukul. IHSG berada di kisaran 5.239 dan rupiah pun terpukul ke harga 16.000 per dolar. Sektor real saat ini sudah mulai merasakan dampaknya. Denyut perekonomian seakan berhenti. Perdagangan berhenti karena tidak ada transaksi. Sektor pariwisata, transportasi juga seakan berhenti karena masyarakat menjaga diri untuk tidak keluar rumah menghindari penyebaran virus COVID-19. Untuk skenario terburuknya, sektor real bisa saja berhenti dalam waktu yang cukup lama, bisa 1 hingga 3 bulan ke depan. Saving masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap akan kuat bertahan untuk berapa lama? Bagaimana dengan daya konsumsi masyarakat nantinya apabila kondisi ini terus berlangsung? Bisa menjurus ke tingginya tingkat kriminalitas apabila hal seperti ini tidak segera diminimalisir. Pemerintah harus menyiapkan strategi-strategi lain dari kebijakan dalam protokol untuk menghadapi COVID-19 saat ini, dengan kondisi global yang memang menghadapi situasi yang sama, dan dolar yang melemah ke harga 16.000 per US dollar. Kemudian perkuat di bawah dengan komoditas pokok. Perkuat kemampuan bertahan dalam kondisi force majeure seperti saat ini, baik itu seperti beras, protein, dan kebutuhan sandang lainnya. Hal lainnya sesuai lagi harga BBM mengingat harga minyak dunia yang sudah turun cukup signifikan dari 60 US dollar per barrel menjadi 27 US dollar per barrel. Agar dana masyarakat tidak banyak tersedot ke BBM dan bisa menggunakan untuk hal lainnya, salah satu untuk kemampuan bertahan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruhnya menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasikan anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanjaan non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obat, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulasi pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasil karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasil impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak bertambah nilai yang berdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan diberikan stimulasi moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifikasi penyaluran kredit usaha masyarakat. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah bertambah menjadi 186.537 pasien dengan angka kematian mencapai 7.832 jiwa. Kasus-kasus positif COVID-19 telah ditemukan di 34 provinsi. Menurut Jokowi, pandemi corona tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, tapi juga membawa implikasi ekonomi yang luas, sehingga banyak negara menemukan tantangan berat. Jokowi mengklaim Perpupu baru tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat.
menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Beberapa rincian kebijakan pemerintahan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan yang diatur dalam Perpupu baru tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun. Jokowi menyatakan pemerintahan memutuskan untuk menambahkan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yaitu untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan sebesar 75 triliun, untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 110 triliun, untuk insentif perpajakan dan stimulasi kredit usaha rakyat dialokasikan sebesar 70,1 triliun, untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi dan dunia usaha yang berupa penggratisan PPh 21 untuk bekerja di sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta selama setahun, pembebasan PPN impor bagi para wajib pajak, kemudian impor tujuan ekspor, terutama dari kelangkaan industri kecil dan menengah. Pada 19 sektor tertentu pengurangan tarif PPh sebesar 25% bagi para wajib pajak, kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil yang menengah. Pada sektor tertentu, percepatan restitusi PPN dari 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 7 bulan. Yang kelima, prioritas di bidang non-fiskal, pemerintah memberikan sejumlah kebijakan untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan adalah menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan ini adalah penyederhanaan larangan terbatas, ekspor, penyederhanaan larangan terbatas, percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Yang keenam, revisi batas maksimal defisit APBN Perpupu yang ditekan oleh Jokowi pada hari ini juga mengatur revisi terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3%. Relaksasi batas maksimal defisit APBN ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Menurut Jokowi, pemerintah berupaya mengantisipasi kemungkinan defisit APBN yang diprediksi dapat membengkak hingga 5,07%. Dia menegaskan kedisiplinan fiskal maksimal defisit 3% akan kembali diterapkan pada tahun 2023. Yang ketujuh, kebijakan moneter Jokowi menerapkan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menurut dia, BI telah mengeluarkan kebijakan stimulasi moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodian global dan domestik untuk investasi. OJK juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodian global dan domestik untuk kegiatan investasi. OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu pemberian keringanan dan penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal. Maksimal 1 tahun diberikan keringanan penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon, sesuai kemampuan bayaran debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Yang ke-8, di sektor pertanian dan perikanan dipastikan 2,7 juta petani dan 1 juta nelayan dan petambak masuk dalam program bantuan sosial yang diadakan berupa PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis atau subsidi listrik. Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan. Bantuan berikutnya melalui program subsidi bunga kredit telah menyediakan 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat MEKR, lewat UMI, lewat Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya. Pemberian angsuran dan subsidi pada penerimaan bantuan permodalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha dan calon petani calon lokasi, dan lain-lain, entah itu dari KKP atau Kementerian Pertanian. Bantuan berikutnya, pemberian stimulasi untuk modal kerja. Menurut Presiden, ini sangat penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan,
bagi petani dan nelayan yang bankable. Penyalurannya melalui perluasan program KWR. Bagi usaha kelautan dan perikanan, bagi petani dan nelayan yang bankable. Penyalurannya melalui perluasan program KWR. Menurut Presiden yang tidak bankable, penyalurannya bisa melalui UMI lewat MKR dan skema program yang lainnya lewat kementerian. Prosedur sederhana dan akses yang dipermudah sehingga petani, nelayan, petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan. Berikutnya melalui instrumen bantuan non-fiskal, melalui kebijakan kelancaran supply chain yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi. Sekian dari saya, Wahyu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.